Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya owner dari Lovely Laundry bernama Arif Setiawan. Alamat produksi saya di Jati RT 2 RW 4 Cemani Grogol Sukoharjo. Awal berdirinya Lovely Laundry dimulai tahun dari 2011. Saya memulai usaha itu pertamanya kongsi dengan sama teman di tahun 2011 yang beralamat di Kemlayan, Singosaren, Surakarta. Seiring berjalannya waktu dari tahun 2011 sampai 2018 saya masih di Kemlayan, daerah Singosaren, tetapi karena untuk ruang produksinya tidak memadai, akhirnya Lovely Laundry berpindah di sini di Jati RT 2 RW 4 Sukoharjo sampai sekarang di tahun 2023. Lovely Laundry sebenarnya kemarin itu kita diskusi sama teman yang waktu pertama kali kongsi. Lovely berarti ada makna cinta, jadi menarik untuk para customer bisa lebih interest ke Lovely Laundry. Di Lovely Laundry produksinya meliputi cuci kering, cuci lipat, cuci komplit, dan setrika untuk waktu pertama kali. Tapi seiring berjalannya waktu kita bisa menampung untuk cuci satuan seperti helm, bed cover, karpet, dan sebagainya. Keunggulan dari Lovely Laundry sendiri dibanding kompetitor, saya mengedepankan layanan delivery tapi tidak terbatas oleh waktu. Jadi misalkan konsumen atau user saya calling di sekitar urgent jam di luar jam kerja, kita melayaninya. Jadi dengan kata lain tidak menolak orderan dari customer kita. Untuk pelayanan Lovely Laundry sendiri, kita melayani sebenarnya untuk spek offline-nya hanya 8 jam kerja, tapi di luar itu kita membuka jam offline delivery kurang lebih untuk tutup order sampai jam 10 malam. Kalau Lovely Laundry sendiri untuk menyasar delivery areanya Kemlayan dan sekitarnya, Pasar Kembang, Joyotakan, Jayengan, sampai Solo Kota. Untuk pelayanannya kita bisa bundling paket. Jadi untuk kalau reguler itu mungkin sudah biasa, tapi kalau untuk paket fast atau paket cepat kita melayani 5 jam jadi. Untuk produksi kalau dikombinasikan sehari itu kurang lebih 50, tapi kalau untuk per item itu bisa lebih. Segmentasi pasar dari Lovely Laundry sendiri kebanyakan memang rumah tangga. Jadi kalau untuk rumah tangga itu bisa menyasar kurang lebih 80%, yang sisa 20% itu karyawan atau pekerja. Untuk produksi sendiri Lovely Laundry dikerjakan 2 orang, satu untuk produksi utama, yang kedua hanya bersifat membantu. Jadi kita misalkan mengerjakan untuk 5 jam itu, jadi kolaborasinya harus cepat. Tapi kalau untuk yang program
reguler itu bisa ada jeda waktu untuk mengerjakannya. Kalau kendala selama ini kemungkinan untuk menuju inovasi yang lebih baik yaitu peralatan ya, peralatannya cukup mahal kalau untuk menuju inovasi teknologi untuk tren laundry ke depan. Jadi terbendung ini itu tadi pendanaan ya, soalnya alat-alatnya cukup mahal. Kalau alat-alatnya sendiri sudah memenuhi ya sesuai standar untuk operasional di Jasa Binato, terutama untuk mesin cuci, mesin pengering, untuk setrikanya, sama ini apa untuk transportasi antar jemput cukup memadai. Tapi untuk mesin cucinya yang berteknologi untuk inovasi itu belum. Jadi masih visi misi ya, untuk planning ke depan pasti ada untuk memakai teknologi yang terbaru. Itu di layanan. Kalau layanannya kita bagus, terus hasilnya kita bagus, otomatis pelanggan akan selalu repeat. Jadi kunci utamanya jadi bukan kuantitas, tapi saya jualnya kualitas. Itu waktu awal memang kendalanya seperti itu ya Pak. Untuk produksi misalkan by request harus cepat jadi, kita tetap terima order, tidak menolak, kolaborasi sama laundry lain. Pernah Pak, untuk pertama kali tahun 1-2 tahun berjalan banyak istilahnya kendala-kendala atau konsumen yang ABC yang menjadi hambatan-hambatan itu banyak sekali waktu awal-awal. Tapi untuk setelah 4 tahun 5 tahun berjalan itu sudah semakin diperkecil kendala-kendalanya untuk user atau konsumen kita. Untuk tahun-tahun pertama saya dapat konsumen itu ya segmentasinya bermacam-macam, soalnya di Singosaren sendiri kan terdiri dari beberapa kelurahan, kecamatan, jadi segmentasinya itu macam-macam. Ada yang karyawan, ada yang rumah tangga, ada yang instansi, ada yang perorangan, dan itu macam-macam. Waktu awal-awal pertama kali buka itu mungkin ada yang kelunturan, terus ada item baju yang tertukar, itu pernah ada dan pernah mengalami. Tapi semakin berkembangnya tahun, kita evaluasi dan belajar sampai sekarang, alhamdulillah kendala atau yang menjadi miss itu bisa diminimalis. Kalau harapan ke depan untuk Clovely sendiri nanti menjadi lebih dari UMKM, jadi bisa bermanfaat untuk satu mungkin lingkungan sekitar, dua untuk UKM itu sendiri. Jadi harapan besar saya bukan menjadi UKM lagi, jadi bisa berkembang. Dari segi alatnya jelas Pak, kalau UKM itu kan ceritanya mikro, jadi kalau harapan atau mimpi besarnya bisa lebih ke dari UMKM,
alat-alatnya pasti ingin mensejajarkan yang benar-benar laundry profesional, mungkin kayak seperti laundry hotel ya untuk alat-alatnya. Jadi paling tidak hampir menyerupai jasa Binatu yang profesional. Trik untuk bisa menjalankan usaha itu, satu, harus punya motivasi besar. Jadi punya mimpi besar. Kalau sudah punya mimpi besar, pasti paling tidak waktu itu akan menjawab. Entah nanti ke depannya harus lebih baik lagi, atau kalau stagnan berarti itu tidak ada perubahan. Jadi untuk kawan-kawan yang mau merintis usaha, itu harus ada harapan atau mimpi dulu. Seiring berjalannya waktu, pasti insya Allah akan membuahkan hasil.